Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati, SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Lovem, beralamat di Jalan Sido Sermo PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, kita dalam hal ini perjumpaan kita akan membahas tentang 4 potensi resiko bagi pengusaha yang melakukan PHK. 1. Alasan PHK apabila dinyatakan tidak terbukti di pengadilan, maka hakim yang mengadili atau yang menangani perkara bisa memutus pekerja untuk dipekerjakan kembali, atau pengusaha dihukum membayar pesangon karena itu alasan PHK. Alasan PHK harus tervalidasi sesuai dengan fakta yang terjadi. Kedua, PHK bisa dikatakan batal demi hukum sehingga konsekuensinya pekerja atau buruh harus dipekerjakan kembali. Yang ketiga, pengusaha dilaporkan pidana oleh pekerja atau buruh dengan tuduhan pencemaran nama baik. Misalnya, ada kesalahan yang dilakukan pengusaha dalam menyebut alasan PHK. Yang keempat, pengusaha terancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun jika tidak membayar pesangon yang diputus pengadilan. Pemirsa di rumah, negara berusaha memberikan perlindungan baik untuk buruh maupun untuk pengusaha. Apabila terjadi sengketa dalam pemutusan hubungan kerja, sebaiknya saran saya adalah caranya mediasi, mencari kata mufakat. Jadi apabila pengusaha merasa buruh membuat dirinya rugi, maka pengusaha tersebut harus bisa membuktikan secara fakta ruginya di mana. Apabila selama ini dia sudah bekerja di dalam perusahaan itu dan melakukan pekerjaannya dengan baik, kemudian tiba-tiba pengusaha memindahkan karyawan ini ke tempat yang berbeda, kemudian dengan pekerjaan yang berbeda, dengan alasan itu adalah tugas pekerjaan, maka apabila tujuannya ingin memutus hubungan pekerjaan dengan pekerja tersebut agar tidak memberikan pesangon, itu adalah cara yang sangat salah. Kenapa? Karena apabila pekerja ini membuat petisi atau membuat somasi tentang pekerjaan yang dia lakukan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan selama ini selama bertahun-tahun, maka pihak pengusaha wajib untuk mengambilnya kembali untuk mendudukkan di pekerjaan semula. Jadi pemirsa di rumah, Anda kalau bekerja jangan cemas. Tidak bisa Anda seorang manajer sudah bekerja di atas 10 tahun, kemudian Anda ditugaskan di tempat lain dengan pekerjaan sebagai sales. Dari pekerjaan Anda as manager turun ke sales, lah itu kan ada penurunan peringkat. Tujuannya itu apa? Tujuannya agar pekerja ini merasa harga dirinya diabaikan dan dia memutuskan untuk hengkang dari pekerjaan yang selama ini. Dan itu pun tidak boleh dilakukan oleh pengusaha, karena itu adalah cara yang jelas untuk mengakali bagaimana dia tidak terjerat hukum. Akan tetapi pengadilan negeri, perindustrian
Apabila membuktikan bahwa pekerja yang sudah bertahun-tahun bekerja dengan Anda dan tidak melakukan kesalahan pekerjaan, dan Anda menginginkan orang ini keluar dari perusahaan Anda dengan memberikan job yang berbeda, maka siap-siap Anda akan mendapat hukuman dari hakim yang menyidangkan perkara Anda. Kenapa? Karena setiap orang memiliki hak untuk dihargai. Dihargai dalam bentuk jabatan maupun dihargai dalam bentuk finansial. Jadi tidak bisa Anda mengatakan bahwa banyak orang yang lebih produktif dari orang ini dan dia terlalu besar mendapatkan gaji dari saya dan saya berhak memindah dimanapun tempat pekerjaan. Kalau dia suka oke, kalau tidak suka dia silahkan berhenti dari perusahaan saya. Itu adalah cara yang tidak tepat dan tidak terhormat, dan Anda bisa mendapatkan sanksi dari Dinas Ketenagakerjaan maupun dari Pengadilan Hubungan Perindustrian. Begitu pemirsa, apabila pengusaha mencari jalan untuk mem-PHK buruh atau karyawannya dengan cara-cara yang tidak punya etikat baik, dengan cara-cara yang merendahkan martabat dari pekerja atau karyawan tersebut, maka Anda akan bersiap-siap mendapat gugatan di Pengadilan Perindustrian. Demikian pemirsa di rumah, bahasan saya mengenai 4 jenis potensi risiko bagi pengusaha yang melakukan PHK. Demikian pemirsa di rumah, kita jumpa lagi di bahasan berikutnya. Mungkin banyak yang ingin Anda tanyakan kepada saya, silahkan Anda menghubungi nomor telepon yang ada di sini dan Anda bisa berkonsultasi dengan saya gratis. Terima kasih pemirsa di rumah, kita jumpa di bahasan berikutnya.